Pagi hari ini kita kembali merayakan Paskah. Tentunya bagi setiap orang, ada yang percaya, ada yang nggak percaya bahwa Yesus itu bangkit. Karena memang bukan sebuah sesuatu yang biasa mengenai kebangkitan. Bahkan kalau kita lihat di beberapa media sosial, ketika ada yang bangkit, orang pada lari. Ada orang yang percaya tentang kebangkitan, ada juga orang yang tidak percaya. Nah, masing-masing kita pada pagi hari ini, bagaimanakah iman kita mengenai kebangkitan Kristus? Apakah kita percaya bahwa Yesus yang mati di kayu salib, dikuburkan, pada hari ketiga dia bangkit kembali? Firman Tuhan dari 1 Korintus 15 ayat yang ketiga dan keempat mengatakan begini: sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah bangkit pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Jadi 1 Korintus 15 mengatakan bahwa sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri. Hal penting ketika kita mendengarkan sebuah hal penting, berita yang sangat penting yang kita terima, tentunya itu punya arti, harus memiliki respon daripada kita. Ketika saya mengatakan kepada seseorang, kamu besok akan diangkat menjadi wakilnya saya, seperti begitu. Itu penting buat dia. Tentunya kalau itu penting buat dia, dia harus menerimanya tanpa ragu. Dia harus bersiap-siap dan dia mulai meyakini bahwa dia punya jabatan yang baru. Oleh sebab itu Paulus mengatakan bahwa yang penting ialah Kristus telah mati. Jadi bagian terpenting dalam kehidupan kita adalah kita percaya bahwa Kristus telah mati, dikuburkan, dan dibangkitkan. Jadi kita merayakan Jumat Agung adalah kematian Kristus di kayu salib. Kemudian hari kedua, apa yang terjadi? Kira-kira apa yang terjadi? Kristus berperang mengalahkan segala sesuatu. Pada hari ketiga, dia bangkit sebagai pemenang. Nah, Jumat Agung itu adalah sebuah peristiwa di mana bahwa Kristus sendiri memberikan hidupnya untuk menebus dosa kita. Enggak hanya dosa, semua kelemahan kita. Nah, kita akan sulit percaya bahwa Kristus mati di kayu salib untuk penebusan kalau kita enggak merasa punya dosa, kalau kita merasa benar atau denial. Kalau kita merasa bahwa nggak ada apa-apa, sementara Alkitab mengatakan semua orang telah berbuat dosa. Semua orang. Jadi saya agak lucu juga, seru juga ngelihat zaman medsos ini, orang-orang ramai dengan Jumat Agung, ada statusnya ini semua segala macam. Kemudian hari ini dengan Paskah. Tapi tidak ada sesuatu yang berubah dalam kehidupannya dari zaman lampau.
cuma mau sekedar. Jadi gini, Jumat Agung dan Paskah itu bukan hanya sekedar yang harus diucapkan, tapi dialami oleh setiap kita. Setiap kita harus mengalami penebusan dosa. Kenapa Kristus harus mati di kayu salib? Tadi saya katakan bahwa semua orang telah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Kemudian upah dosa adalah maut. Nah, yang bisa mengalahkan maut itu adalah Kristus. Yang bisa mengalahkan upah dosa itu hanyalah Kristus. Oleh karena itu dia mau mati menggantikan saudara dan saya. Ini penting. Tapi kalau kita merasa bahwa saya tidak punya masalah dengan dosa, saya orang paling benar, kita nggak mengalami penebusan. Jadi kenapa orang mau Paskahnya, mau Jumat Agungnya setiap tahun, umur mungkin sudah seperti saya 51 tapi nggak ada perubahan? Karena apa? Dia masih merasa dosa itu adalah lumrah, sesuatu yang nggak akan ada apa-apa. Jadi sulit menghargai. Contoh gini, kalau ada orang misalnya kita punya saudara lah, Mas Bud yang masak buat kita. Dia itu bukan hanya sekedar masak, tapi dia memikirkan bagaimana makanan yang dimakan itu sehat, kemudian itu berguna bagi tubuh kita. Dia memberikan yang terbaik. Tapi kita ini cuman mikirin perut kita, cuman mikirin kenyangnya kita, tanpa pernah mengucapkan terima kasih, tanpa pernah memuji. Nah, sama aja. Kita karena mikir ego kita aja, jadi kita sulit mengatakan terima kasih. Tuhan percaya bahwa engkau mati di kayu salib. Nah, apa yang ditanggungnya pada Jumat Agung? Termasuk penyakit juga. Segala penyakit yang kita sudah akibat dosa itu ditanggung juga oleh dia. Dikatakan di Yesaya 53 ayat 4 itu penderitaan kita lah yang dipikulnya. Apa penderitaan kita? Apa yang menjadi penderitaan kita hari-hari ini? Kita menderita karena nggak berhasil, kita menderita karena nggak bekerja, kita menderita karena banyak hal. Itu sudah dipikul ya di kayu salib. Jadi kalau saya bisa menggambarkan bahwa ketika Yesus memikul kayu salib menuju bukit Golgota, itu yang ada dalam hatinya, yang terlihat itu adalah kita sebagai orang yang berdosa. Itu yang memberi dia kekuatan, dia harus sampai di bukit Golgota. Bukan sakitnya, karena sebagai manusia, ketika dia habis doa di Taman Getsemani itu dia kan tahu, dikatakan dia berdoa, peluk ininya seperti jagung, karena dia tahu bahwa ini sakit, ini akan menderita. Makanya dikatakan Allah, Allah, mengapa engkau meninggalkan aku? Ini bukan mengeluh, tapi sebagai manusia dia menderita. Nah, ini yang penting sekali menjadi sebuah hal yang benar-benar mengubah pola pikir kita, mengubah hati kita tentang Kristus itu sendiri. Dikatakan oleh bilur-bilurnya kamu telah disembuhkan. Nah, itu yang terjadi pada Jumat Agung. Bukan hanya sekedar kita mengingat film tentang Yesus di kayu salib, tapi itu benar-benar momen di mana kita dibuat berdamai dengan Bapa di sorga oleh kematian anak yang tunggal. Karena itu dikatakan di Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Begitu besar, artinya kasih Allah itu jauh lebih besar daripada besarnya dunia ini.
Nah, kemudian setelah itu mayatnya diturunkan dan dikuburkan. Tentunya peristiwa penguburan itu adalah peristiwa yang sangat menyedihkan. Dulu belum ada peti, tapi kalau sekarang ini ibadah tutup peti itu menjadi ibadah yang sangat menyedihkan, karena kita tidak akan melihat lagi orang yang kita sayangi. Itu momen yang paling benar-benar luar biasa. Kadang ada yang menjerit, kadang ada yang begini, ada yang begitu, seperti itu. Nah, mayat Yesus diturunkan, kemudian ditaruh di dalam kuburan. Tapi kita lihat 1 Korintus 15 ayat yang keempat mengatakan bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan. Jadi lihat di sini. Proses kematian Yesus itu sama seperti manusia, meninggal, dikuburkan. Cuman yang beda adalah kemenangan, dibangkitkan, dikuburkan. Nah, kenapa dia harus bangkit? Kita lihat ayat yang ke-14. Tetapi andai kata masih di 1 Korintus 15 dari 13 saya bacakan, kalau tidak ada kebangkitan orang mati, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Artinya orang mati, setiap orang mati akan dibangkitkan nanti. Dikatakan pada akhir zaman. Ada pengalaman kebangkitan karena ada. Tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. Lebih daripada itu, kami ternyata berdusta terhadap Allah. Karena tentang Dia kami katakan bahwa Ia telah membangkitkan Kristus, bahwa Ia telah dibangkitkannya, padahal Ia tidak membangkitkannya. Kalau Anda kata benar bahwa orang mati tidak dibangkitkan. Di sini dikatakan kalau Kristus enggak bangkit, sia-sia. Jadi saya ibaratkan begini. Ketika Jumat Agung itu ada penebusan. Yesus harus masuk ke tempat paling bawah dikatakan kalau kita belajar. Di mana tempat orang mati. Kemudian dia berperang di situ. Nah, setelah itu dia bangkit menyatakan kemenangan. Pentingnya kebangkitan adalah sebuah jaminan diberikan bahwa kita semua orang berdosa ini sudah mati dari kehidupan kita yang lama, bangkit menjadi ciptaan yang baru. Itu. Jadi kita pun harus menyadari bahwa kita juga sudah mati dari kehidupan lama kita dan menjadi yang baru. Dibangkitkan. Kalau orang dibangkitkan dari tidur, biasanya ada yang bete. Wah, ngapain sih? Kenapa dia bete? Karena dia menikmati tidurnya. Padahal matahari sudah mulai naik, dibangunin. Saya waktu di Bitung di Sulawesi Utara itu, pagi-pagi itu saya tidur di rumah yang ada kamar gitulah. Kemudian anak-anak kecil dari jendela yang cuma ada kayak kawat begitu teriak, Papa Gode, Papa Gode, Papa Gode bangun. Dari pagi mereka udah gitu. Mereka Papa Gode itu Papa gendut, Papa gede. Mereka udah bangunin saya, ngajak main, bikin donat, ini semua. Wah, itu menyenangkan. Kristus membangkitkan kita karena ada harapan, ada sesuatu yang harus kita lakukan.
Karena kasihnya, anak-anak itu bangunin saya, Bapak Gode, karena mereka sayang sama saya. Saya lama waktu itu di sana main dengan mereka. Bapak Gode itu. Itu menyenangkan sekali. Nah, jadi apalagi Kristus yang membangkitkan kita sebagai manusia yang baru, seharusnya kita lebih interest dengan kehidupan kita. Orang-orang yang mati di dalam Tuhan akan binasa, tetapi puji Tuhan karena dia bangkit sehingga orang mati dalam Tuhan tidak binasa, nanti akan bangkit kembali. Tapi poinnya ini, kenapa harus ada kebangkitan? Karena kita dimenangkan. Kalau udah dimenangkan gimana? Misalnya ada godaan dosa, kita bisa mengalahkannya. Kebangkitan Kristus memampukan kita mengalahkan dosa. Ayat 16 coba. Sebab jika benar orang mati tidak dibangkitkan, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Orang mati pun nanti akan dibangkitkan. Nah, kalau kita sudah dibangkitkan, bukti bahwa kasih Tuhan itu benar-benar luar biasa dalam kehidupan kita. Kalau orang sudah mengalami kebangkitan Kristus, nggak ada lagi itu yang namanya sungut-sungut, nggak ada lagi yang namanya putus asa, nggak ada lagi yang namanya bahwa seperti tidak punya masa depan. Ketika para wanita menemui kubur Yesus kosong, kalau kita baca, mereka juga, wah, jangan-jangan dicuri, jangan-jangan kemana. Mereka gak percaya. Bahkan ketika Yesus sudah menampakkan diri juga, ada murid juga yang tidak percaya. Cuma ketidakpercayaan itu bisa muncul kalau kita nggak dengar-dengaran dengan Tuhan. Bukankah Kristus sudah mengatakan bahwa aku akan mati dan pada hari ketiga aku akan bangkit. Berkali-kali dikatakan, aku akan bangkit, aku akan bangkit, aku akan bangkit. Kok mereka nggak percaya? Karena mereka mengabaikan pengajaran. Nah, kita juga begitu. Kita akan mengalami kebangkitan dalam kehidupan kita kalau kita mengabaikan pengajaran. Banyak orang suka dengan teori sekarang ini. Hamba Tuhan, ya, dengan quote-quote bijaksana, tapi prakteknya enggak juga gitu loh, enggak juga bijaksana. Masih juga injak sana injak sini gitu loh. Penting sekali pengajaran Kristus itu melekat dalam hati dan pikiran kita. Sehingga ketika ada sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita, kita bisa bilang begini, oh iya, ini memang pekerjaan Tuhan dalam kehidupan kita. Kenapa orang bolak-balik? Karena nggak percaya kebangkitan Kristus. Kristus bangkit untuk memberikan hari esok buat setiap kita. Karena dia yang pegang hari esok. Karena itu bagi kita yang percaya selalu ada pengharapan. Jangan ada putus asa. Ratapan 3 ayat 22-23 mengatakan, tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaanmu. Sekalipun mungkin kita putus harapan, sekalipun kesetiaan kita kepada Tuhan habis, tetapi Tuhan tidak pernah habis.
daya upayanya. Engkau tidak perlu harus disalibkan untuk menebus dosa. Boro-boro disalibkan. Kadang kita sama orang tua kita disuruh nunggu aja, misalnya kita pengen sesuatu, tar dulu ya, ini dulu, kita udah bersungut-sungut. Apalagi mungkin orang tua kita bilang begini, jadi berikan dulu ginjalmu buat bapak. Enak aja loh, gitu kan? Baru mati, udah mati bapak ini, jantungmu lah kasih ke aku. Nggak mungkin. Ingat baik-baik, jangan pernah putus asa. Ketika kita habis kesetiaan, ketika kita habis ucapan syukur, Allah tidak akan pernah menghabiskan kehidupan, tapi Dia akan memperbarui kehidupan. Jadi dengar baik-baik firman Tuhan. Ini penting bahwa Yesus sudah mati, dikuburkan dan bangkit untuk memberi kemenangan dalam kehidupan. Tuhan Yesus memberkati.